Ya, oke, kembali lagi bersama saya. Jadi kali ini kita masih belajar tentang if, kaitannya dengan nested if atau if bersarang ya. Nah, kali ini kita akan bahas ya beberapa kesalahan yang sering terjadi dengan if ya. Kita simak videonya ya. Oke, jadi dalam beberapa pemrograman, terutama ini saya kaitkan dengan Python ya. Kalau mungkin di luar Python mungkin kadang-kadang masih bisa dihandle ya. Nah, beberapa kesalahan dalam pemrograman if yang bersarang itu yang paling sering adalah kadang-kadang pertama adalah bagian indentation-nya ya, kapan harus menjorok, kapan harus tidak menjorok dan sebagainya. Dan itu kadang-kadang harus Anda perhatikan ya. Oke, coba kita praktekkan ya, contohnya sebagai berikut ya. Ya oke, seperti biasa kita buat file baru buat latihan, ini saya save juga ya. Save dengan nama misalnya kesalahan if else 1.py ya. Oke, contoh ya, kita contoh dulu membuat sebuah logic misalnya ya. Saya biar cepat tidak perlu pakai input misalnya ini ya. Jadi misalnya if usia di atas 20 misalnya ya, print sudah dewasa. Oke. Else. Nah, kadang-kadang orang juga nulis seperti ini. Ini akan jadi sebuah kesalahan ya. Misalnya else-nya ada di sini ya. Kita lihat aja. Print masih kecil misalnya ya. Oke. Kita coba ya. Kita coba run kode ini. Kita coba. Coba kita run di sini. Saya run ya. Nah, di sini akan muncul ya. Contoh di sini adalah muncul error seperti ini. Ini kenapa? Karena di sini harusnya if ini harus ada pasangan else-nya, dimana dia harus sejajar ya, indennya sejajar. Oke, kalau ini saya majuin. Oke, kita coba run lagi. Ya, oke. Kebetulan kalau di sini maju menjorok boleh nggak? Ternyata di sini masih diizinkan ya. Contoh di sini usia 10 ya. Kita coba. Ya, masih kecil ya di sini ya. Ini berarti di sini. Nah, biar rapi seharusnya ini di sini ya. Oke, kalau seperti itu. Nah, contohnya lagi, misalnya kita pengen menambahkan if di dalam if ya, contoh ya. Oke, contoh di sini kita mau menambahkan misalnya JK, saya singkat ya, jenis kelamin. Misalnya ini pria misalnya ya. Nah, saya pengen menambahkan logic setelah usia di atas 20 misalnya ya. Contoh ya. If jenis kelamin sama dengan pria. Nah, sebenarnya ikutin aja di sini ya sebenarnya. Jadi Anda jangan ke sini lagi ya. Kalau misalnya Anda ke sini lagi, ini nanti jadi kacau ya sebenarnya ya. Oke. Misalnya Anda sudah boleh menikah, misalnya contoh aja ya. Oke, kita coba run, nggak apa-apa, ini coba run karena kita pengen belajar ya. Apa yang terjadi kalau bentuknya seperti ini? Nah, ini juga salah ya. Dimana dia harusnya inden ya. Oke, bagaimana kalau indennya cuma satu? Oke, kita coba aja kalau indennya cuma satu ya. Kita clear lagi. Coba kita run. Nah, masih salah juga kan sebenarnya. Di sini karena di sini sudah ada if, tapi Anda nggak inden, nggak menjorok, ini intinya ya, nggak menjorok ya. Di sini nggak menjorok dalam ya. Oke, berarti ini saya sekarang menggunakan indentation lagi di sini ya. Oke, jangan lupa biasanya if itu selalu ada pasangannya, tapi nggak apa-apa kalau misalnya nggak dikasih pasangan juga boleh. Kita coba pengen dulu ya. Oke, kita run. Oke, nggak ada masalah ya. Kita coba dengan angka yang besar 30 supaya masuk ke sini ya. Oke, kita coba run. Saya clear dulu. Di sini saya run. Nah, di sini boleh ya, karena Anda sudah dianggap pria. Di sini pria, berarti Anda sudah boleh menikah ya. Oke. Nah, kadang-kadang kesalahan kedua di sini ya. Tadi else-nya malah di sini. Ini juga salah ya. Jadi udah kita bahas ya. Kalau else-nya di sini nggak apa-apa, kita coba ya. Kita print. Anda belum
boleh menikah. Oke. Kita coba kita run seperti ini, apa yang terjadi? Saya clear dulu. Ya, salah kan ya? Karena di sini else-nya nggak punya pasangan, nggak sejajar. Jadi bedanya Python dengan pemrograman yang lain, kalau pemrograman yang lain menggunakan kurung kurawal ya, kurung kurawal untuk membuka tutup sebuah blok if. Kalau di Python itu dipastikan dia harus sejajar ya, supaya orang tahu bahwa satu blok itu yang mana. Kemudian dalam satu blok itu harus satu indent ya, sebenarnya di sini satu indentnya. Oke, kurang lebih bentuknya seperti ini. Oke, jadi kalau gini nanti seperti apa? Ya, kita coba aja. Sudah boleh ya. Oke. Kemudian di sini contoh, saya pengen menuliskan lagi di sini print ya, print. Ya, oke. Di sini Anda wanita. Kenapa saya bilang Anda wanita? Karena ini JK-nya pria, else-nya adalah terhadap ini ya. Bisa Anda lihat di sini bahwa else-nya di sini adalah terhadap ini. Else-nya ini bukan terhadap ini ya. Nah, kalau ini tuh else-nya yang ini. Oke. Jadi diingat-ingat aja ini yang sejajar ya. Ini sejajar, ini. Jadi kalau if ini, else-nya adalah ini. If yang ini, else-nya adalah ini. Oke. Jadi kalau saya nulis print di sini, ini bisa Anda lihat bahwa ini ada di bloknya siapa. Apakah di bloknya else yang ini, apakah di bloknya if, atau di bloknya if yang ini. Nah, menurut Anda yang mana nih kalau seperti ini? Ya, sebenarnya ini bloknya else yang ini ya. Oke, berarti dia akan masuk ketika jenis kelaminnya adalah wanita ya. Jadi saya rubah coba wanita ya misalnya ya. Oke, saya coba clear. Saya coba run di sini ya. Nah, di sini dua-duanya ketulis ya. Sudah dewasa, boleh menikah, Anda wanita. Kalau ini saya balikan pria, yang terjadi apa? Kita coba clear lagi. Kita coba run ya, kita coba run. Nah, yang keren hanya ini aja ya. Sudah dewasa dan hanya yang sini aja. Blok yang di sini nggak ada. Oke. Bagaimana kalau ini diginiin? Oke, mungkin ada yang bertanya, boleh nggak gini? Kita coba aja ya. Kita coba run. Ternyata nggak error ya. Nah, cuma yang Anda lihat di sini ternyata muncul Anda wanita, padahal ini sebenarnya udah pria. Oke, apa yang bisa Anda simpulkan dari kesalahan coding seperti ini? Ya sebenarnya nggak salah, tapi di sini bisa Anda lihat ya, bahwa print yang ini sebenarnya satu blok di sini, ini satu blok ya. Ini satu blok dengan ini. Jadi ini sebenarnya udah di luar else, kalau Anda lihat ya. Ini sebenarnya udah di luar else, jadi di luar blok yang ini. Jadi apapun yang terjadi di sini dia tidak terjadi apa-apa, dia hanya mempertimbangkan blok ini aja. Oke, jadi sangat hati-hati, ini sangat beda sekali ya. Kalau kita nggak pakai indent dengan indent, ini beda sekali ya. Lihat ya, beda sekali kan ya hasilnya ya. Jadi di sini kalau kurang lebih seperti itu ya. Kurang lebih kalau Anda lihat di sini, kalau saya run, meskipun dia pria, tetap di sini masih tulisan wanita, karena ini masih bloknya di sini. Oke. Makanya indent itu sangat penting sekali ya. Oke. Bagaimana kalau ini maju lagi? Kalau maju lagi ini kemungkinan harusnya error ya kalau ini ya. Ya, kenapa saya bilang error ya? Karena dia nggak punya blok ya sebenarnya ya. Oke. Jadi yang paling tepat seharusnya dia ngikut siapa gitu ya. Oke. Contoh di sini misalnya, di sini saya tambahkan lagi print Anda pria misalnya ya. Berarti ini supaya saya cek ya ini udah pria ya. Saya clear di sini ya, oke. Nah, ini ketika saya run, kita cek ya yang terjadi apa. Ya, nggak ada masalah ya, karena di sini ini satu blok ini. Ini satu blok dalam if ini ya. Jadi kalau Anda lihat, jika kondisi ini terpenuhi, yang di run nggak hanya cuma ini, tetapi ini dan ini ya. Oke. Sedangkan yang ini yang else, kalau else jika tidak, yang di run tidak hanya ini, tapi ini dan ini. Oke. Jadi Anda sudah mulai kebayang ya. Bagaimana nih kalau ini saya majukan? Oke, apa-apa kita coba aja. Kadang-kadang ada kesalahan seperti ini bikin bloknya ya. Ini nggak di indent ya, nggak di indent. Nah, ini kurang lebih salahnya apa kira-kira? Kita coba run. Nah, error ya, karena di sini dia tidak menginduk ke blok yang mana. Kebetulan kalau ini enak ya, tapi kalau kejadiannya ini yang paling bawah, itu jadi fatal ya. Jadi ini kan jadi dia bingung ini bloknya siapa. Oke, kadang-kadang yang sering kejadian seperti ini ya. Jadi Anda merasa nanti pusing, misalnya coding saya kok nggak jalan-jalan ya, ternyata
indennya ada yang masih belum tepat ya. Di sini menjadi seperti ini ya. Oke. Nah, kemudian itu ya. Sama seperti ini misalnya Anda pengen nulis ya, print di sini ya. Anda belum boleh, atau ini ya, Anda belum beranjak dewasa ya. Oke, lihat ya ini ya. Oke, supaya blok ini jalan berarti saya logikanya ini harus usianya di bawah 20 ya. Contoh misalnya usianya 10. Oke, saya clear. Kita coba jalankan, kita running. Nah, ini keren kan ya. Masih kecil dan Anda belum beranjak dewasa. Oke, ini saya kasih satu contoh kesalahan lagi ya. Kadang-kadang kita nggak indent ya, nggak indent. Jadi misalnya yang ini seperti ini, mirip ya yang tadi, mirip contoh sebelumnya, cuman ini di else yang bawah. Oke, perhatikan ya. Berarti seolah dia di sini sebenarnya udah keluar dari bloknya else sebenarnya ya. Jadi contoh nih, kebetulan ini kalau misalnya ini masih sama-sama usianya di atas, usianya di bawah 10, nggak ada masalah ya. Nah, masih kelihatan dua-duanya ya. Sekarang kalau misalnya saya ganti 30 ya. Harusnya kalau 30 harusnya sudah dewasa dong ya. Nggak perlu masih kecil ya. Kita coba run di sini ya. Kita coba run. Oke, di sini ya terjadi kekacauan ya. Kekacauannya adalah sudah dewasa, sudah boleh menikah dan Anda pria, benar ya. Tetapi di sini ini, nah ini yang tadi mirip ya. Jadi ini jadi muncul karena di sini dianggap di luar bloknya else. Jadi seolah-olah di sini nanti apapun kondisi if ini, nah dia jadi seolah nggak dieksekusi ya. Sorry, maaf. Jadi apapun kondisi yang terjadi di sini, dia akan selalu dieksekusi karena dia seolah-olah sudah, kalau boleh dibilang ya gambarannya seperti ini ya. Jadi seolah dia sudah di luar logika ini. Ibaratnya apapun nanti logika usia ini tetap akan di run ya. Oke. Nah, ini kesalahan yang sering terjadi dan itu membuat fatal ya. Kadang-kadang kenapa fatal, nanti Anda stres sendiri kenapa program saya nggak jalan atau program saya munculnya aneh ya, karena proses indennya nggak benar ya, nggak tepat ya. Oke. Jadi kalau misalnya di sini ada proses yang lain, nah oke, artinya apa? Artinya di sini, contoh di sini ini artinya masih dalam satu blok ya. Karena indennya sama, ini adalah masih satu blok di dalam else-nya. Oke, ini masih satu blok. Beda kalau ini saya majukan lagi tadi ya. Nah, ini beda cerita lagi. Ini seolah dia sudah di luar bloknya else ya. Oke, kalau nggak percaya kita buktikan ya. Oke, misalnya di sini usianya 30 ya. Kalau 30 mungkin hanya muncul yang ini aja ya. Berarti blok yang ini nggak muncul ya. Oke. Nah, benar ya. Bahwa Anda sudah dewasa, Anda sudah boleh menikah, dan Anda pria, berarti hanya ini dan ini yang di run. Oke, kita coba misalnya kalau usia masih 10 tahun. Kalau usia 10 tahun, kita coba run. Oke, kita coba run. Nah, berarti ini tiga-tiganya di run ini. Karena ini dalam satu blok dengan else ya. Oke. Jadi ada printnya ada 3 kali. Oke. Mungkin sedikit gambaran ya, kalau di bahasa pemrograman yang lain, satu blok itu biasanya dibedakan dengan seperti ini. Ya, oke. Dibedakan dengan kurung awal ini ya. Jadi ini karena Python itu kan memang pengen mengurangi sintak-sintak yang nggak perlu ya. Jadi mereka mengandalkan bloknya adalah dengan indent yang sama ya. Jadi kalau kita punya indent yang sama itu dianggap satu blok ya. Dengan catatan jelas ya, di sini adalah ini setelah else ya. Jadi kalau misalnya apakah ini dengan ini satu blok, ya memang sejajar, tapi ini kan ini beda blok ya. Ini bloknya punyanya else, ini bloknya punyanya yang if yang ini. Oke. Jadi if ini akan menjalankan satu blok yang ini, sedangkan else yang ini akan menjalankan satu blok yang ini. Ya. Jadi meskipun ini sejajar, bisa Anda lihat ya. Oke, ini sejajar berarti ini adalah miliknya else ya. Jadi bisa Anda lihat kalau nanti ada blok lagi, misalnya di sini Anda bikin if lagi, nggak ada masalah. Misalnya usia kurang dari 40, ini cuma contoh ya. Anda lakukan print misalnya ya. Anda masih bisa menyetir misalnya ya. Oke, ini cuma contoh ya. Berarti artinya ini masih satu blok di dalam sini ya. Ya, dengan aturan if yang ini dia masih satu blok di sini. Ya. Oke ya, jadi Anda paham ya. Tetapi ketika kita masuk ke yang if yang ini, berarti blok yang dieksekusi hanya ini.
ketika kita masuk yang else yang ini, bloknya yang ini saja ya. Oke. Nah, baru kalau ditanya kalau yang ini bloknya yang mana ya? Bloknya yang hanya yang ini saja. Oke. Nah, buat para programmer Python pemula kadang-kadang mereka bingung ya, kadang-kadang ya. Dengan melihat ini bingung ya. Oke. Nah, ini mulai biasakan ya. Jadi kalau Anda nggak biasakan dari sekarang, nanti Anda akan kesulitan membaca program-program Python ya. Program Python itu memang sangat identik dengan indent ya. Jadi mereka sangat identik dengan indent karena mereka tidak mengandalkan yang blok tadi ya, kurung kurawal ya. Beda dengan Java, C dan seterusnya, mereka sangat mengandalkan kurung kurawal itu ya untuk memastikan bahwa itu dalam satu blok ya. Oke. Ya, jadi demikian dulu kita belajar bagaimana kesalahan-kesalahan yang sering terjadi dalam nested if atau if bersarang ya. Intinya adalah pastikan Anda menggunakan indent atau cara menjorok yang tepat ya. Selalu urutkan dari atas ya. Jadi setiap if satu blok, nanti else satu blok lagi ya. Jadi pastikan itu sudah Anda atur sedemikian rupa sehingga itu dalam satu blok yang sama ya. Jadi kesalahan mengindent itu mengakibatkan program juga menginterpretasikannya berbeda ya. Jadi harus hati-hati ketika Anda menggunakan indentnya. Oke, terima kasih Anda sudah melihat videonya. Kita jumpa di video selanjutnya ya.